A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, ya, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana kita akan sama-sama menggali berbagai hal dalam kehidupan kita untuk kita ambil hikmah dan pelajaran agar kemudian kehidupan kita semakin baik, ya, dari segi keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga pada akhirnya, ya, kita akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima, ya, salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, ya, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Hikmah kali ini saya akan mengangkat satu tema, yaitu tentang pentingnya manajemen waktu bagi seorang muslim. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, sahabat iDream yang dirahmati Allah, ya, kita ini adalah anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Buah cintanya dengan Sayyidah Hawa, ya. Bunda Hawa dan Nabi Allah Adam, ya. Mereka turun, ya, ke alam dunia, lalu kemudian melahirkan, ya, laki-laki dan perempuan yang banyak, sampailah kepada kita. Jadi ini akidah, ya, bagi seorang muslim. Kalau ditanya siapa, dari mana asal usul manusia, maka secara alami asal usul manusia dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Dari mana asal Adam? Dari langit. Nah, ya. Diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau dan istrinya. Lalu kemudian dikirim ke bumi. Nah, maka enggak ada kaitannya dengan apa itu, ya, penemuan Darwin, ya, Homo sapien Pithecanthropus erectus gitu, ya, nama-namanya itu, ya, yang disebut sebagai manusia purba, ya, dengan bentuk tulang rahang tengkorak seperti monyet. Kita tidak meyakini itu, ya. Keyakinan kita adalah bahwa semua manusia berasal dari jiwa yang satu, ya, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam, yang Allah ciptakan langsung di surga, ya, di langit sana, lalu kemudian diturunkan ke alam dunia untuk memulai babak baru kehidupan manusia, nah, sebagai khalifatullah fil ardh, ya, sebagai khalifahnya Allah di muka bumi. Nah, meskipun, ya, cara turunnya Nabi Allah Adam alaihissalam, ya, bapak moyang kita, dan Sayyidah Hawa, ya, tidak smooth, ya, tetapi diawali dengan satu kegaduhan, kegegeran, ya, di mana Nabi Allah Adam, ya, melanggar, ya, larangan dari Allah Subhanahu wa taala bersama dengan istrinya, sehingga kemudian akhirnya, ya, keduanya diusir, ya, dikeluarkan dari surga, ya, dengan cara diusir, ya, gitu, ya. Harusnya kan keluarnya baik-baik, gitu, ya, tapi ini diusir. Nah, jadi ini kita harus sadar dan menjadi catatan, ya, jangan sampai kemudian kemurkaan yang sama dari Allah menimpa kita, ya. Dulu Nabi Allah Adam tinggal di surga, ya, diusir ke bumi, gitu kan. Kita udah di bumi, mau diusir kemana lagi? Kalau sampai bikin Allah marah, ya, jangan-jangan tempatnya neraka, gitu kan. Maka
jaga ya, jangan sampai Allah murka kepada kita, karena dulu pernah terjadi kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, bapak moyang kita, karena kemurkaan Allah, lalu kemudian Allah mengeluarkan keduanya dari kenikmatan yang telah Allah berikan. Itu bisa dibaca di surah Al-Baqarah ya, dari ayat yang ke-34 ya, hingga ayat yang ke-40 ya, atau lebih banyak tuh, di dalam surah Al-A'raf juga ada ya. Nah, yang harus kita sadari adalah bahwa kita tinggal di alam dunia ini tidak abadi, tetapi dibatasi. Kita tidak tinggal selama-lamanya di alam dunia, tetapi hanya dalam hitungan beberapa tahun, dalam hitungan waktu. Tidak ada manusia yang abadi di alam dunia ini. Bahkan manusia yang paling mulia yaitu Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW, ya Allah batasi hidupnya di alam dunia ya, hanya 63 atau 64 tahun. Nah, hal itu sebagaimana yang Allah tetapkan ya di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Lalu keduanya ya Sayyidah Hawa ya dan Nabi Allah Adam alaihissalam digelincirkan oleh syaitan ya, dari surga itu ya, mimma kana fihi. Ya, digelincirkan oleh syaitan dari tempat keduanya ya. Ya. Dan dikeluarkan dari keadaan semula ya. Lalu kemudian Allah berfirman, wa qulna ihbitu, ya turunlah kamu. Ya. Jadi dari tempat yang sudah enak itu lalu kemudian disuruh keluar, suruh turun. Kalimat yang digunakan di sini ihbitu ya, sebagian ada ya cendekiawan muslim yang menafsirkan sebetulnya surganya Nabi Adam itu di bumi gitu kan. Ya bukan di sana gitu ya. Kayak kalimat yang digunakan ini begitu kan. Ya, itu penafsiran itu kan. Allah alam gitu. Tapi yang jelas Allah keluarkan keduanya dari tempat yang sudah nyaman, enak. Allah keluarkan, diusir karena pelanggaran tadi. Jadi menjadi pelajaran ya, kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan lalu kemudian kita nodai dengan pelanggaran, ya apalagi pelanggaran yang berat, siap-siaplah kemudian Allah mengeluarkan kita dari kenikmatan itu, dari kenyamanan. Ya makanya ketika sudah merasa ya Allah banyak banget nikmat yang Allah kasih gitu kan, ini kita harus waspada, jangan sampai kemudian kita nodai dengan pelanggaran-pelanggaran. Karena pelanggaran itu ya dalam hukumnya ya, dalam hukum Allah akan berbuah ya, pengusiran ya, diusir ya, disuruh keluar ya, dari kenikmatan. Dulu Nabi Allah Adam ya, diusir dari surga tempat dia tinggal ya. Ba'dukum li ba'din adu, dan sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain ya. Faktanya begitu ya. Jangankan kita ya, katanya Nabi Adam dan Siti Hawa juga ketika turun cekcok itu ya, saling menyalahkan. Ya, suami istri banyak ya sekarang. Kasus-kasus ya, yang terakhir ya ada yang sampai ya, nyiram suaminya pakai bensin ya, karena suaminya main judi online. Siram pakai bensin, ternyata ada api nyambar. Mungkin tadinya shock terapi doang gitu ya, nggak niat ngebakar. Biar soalnya orang main suka udah kecanduan judi ini susah, ya otaknya udah judi aja. Ya mungkin dibikin shock terapi, ternyata qadarullah ya ada api yang menyambar. Istrinya yang nggak nyangka gitu, suami sampai kebakar. Kalau di berita ya suami bakar istri gitu ya. Kan udah nampak ya bagaimana manusia satu sama lain saling bermusuhan. Nah, Allah tegaskan di sini walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, dan bagi kalian ya tidak hanya Nabi Adam dan Siti Hawa ya, walau untuk mereka berdua kalimatnya walakuma itu kan, tapi kan di sini kalimatnya walakum, bagi kalian, berarti bagi Nabi Adam dan keturunannya. Fil ardi, di bumi ini, mustaqarrun ya, ada tempat kediaman ya, wa mata'un,
dan juga ada kesenangan, kemudahan, kenyamanan. Allah kasih. Ya Allah sediakan bumi untuk ditinggali dengan segala kebaikan-kebaikan bumi ini. Nah, tapi persoalannya apa? Ilahin, sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, inilah makna kalimat ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Mati itulah batas dari kehidupan kita. Jadi intinya kita tidak bisa menolak ya kenyataan bahwa memang kita tidak hidup abadi di dunia ini, tetapi hanya sementara. Dan setelah kehidupan dunia inilah ya kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang tiada ujungnya. Kenapa kita hidup di alam dunia di tempat yang sebentar ini gitu? Ya, di sinilah kita menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua adalah peserta ujian, ya, ujian kehidupan. Nah, karena itu kemudian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, para ulama juga menyebutkan ya, salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang tangguh adalah harisun ala waktihi, ya. Kemampuannya menjaga waktu, ya, atau bahasa simpelnya manajemen waktu. Nah, jadi penting bagi seorang mukmin memahami manajemen waktu. Kata harisun ya, itu kan dari kata al-hirsu ya, adalah kehendak yang kuat dan kerakusan ya, pada apa yang dicari. Jadi betul-betul strike ya. Strike betul-betul teratur, terukur ya. Kalimat harisun itu sampai begitu ya. Makanya penjaga polisi ya, itu disebut haris ya, di dalam bahasa Arab, atau bulis ya, tapi umumnya haris ya, yang tugas yang ngecek gitu ya, sangar gitu. Nah, itu menjadi gambaran bahwa pentingnya ya, bagi kita untuk mengatur waktu sampai pada level seperti itu. Jadi nggak ada konsep istilah main-main, berleha-leha, bersantai-santai di dalam menghadapi perjalanan waktu. Kenapa? Karena memang nggak bisa diulang. Ya cuman film Doraemon aja ya, ada mesin waktu. Dalam kehidupan kita tidak ada kita bisa mengulang waktu yang sudah kita lalui. Ya, momen-momen yang sudah terlewat tidak akan bisa kita ulang. Maka di sinilah pentingnya kita memanage waktu dengan baik ya, menetapkan, kalau sebelumnya kita ya juga belajar tentang bagaimana skala prioritas itu ya. Seorang muslim harus paham skala prioritas itu kan. Skala prioritas dipahami, manajemen waktu juga dipahami ya, sehingga kemudian kita tidak menyesali kehidupan-kehidupan yang sudah kita lalui. Ya, soalnya penyesalan itu menyesakkan ya. Yang bikin orang stres, depresi ya. Kemudian jadi orang gila itu kan banyak karena menyesal ya, menyesal yang sangat luar biasa ya, menyesali kematian ya, menyesali kerugian ya, menyesali hubungan gitu ya, dibikin depresi ya. Ada ya yang viral ya, ada wanita ditinggal suaminya kemudian depresi jadi stres, gila bahkan ya, padahal cantik gitu. Ini kan faktanya begitu. Jadi jangan, supaya itu nggak terjadi kepada kita pahami betul skala prioritas dalam kehidupan kita, kemudian kita atur benar-benar waktu sebaik-baik mungkin. Nah, seorang mukmin ya yang tangguh harus memahami ya pentingnya manajemen waktu. Apalagi dalam kehidupan ini ya, semuanya akan Allah hitung, semuanya akan Allah hisab. Semuanya akan Allah hadirkan, kebaikan, keburukan sebesar apapun, besar kecil akan kita lihat, akan kita bawa kepada Allah. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Zalzalah kan begitu ya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Siapa yang berbuat kebaikan ya, walaupun kecil sebesar zarah, yarahu, maka dia akan lihat kebaikan itu, akan dia saksikan. Dia pernah melakukan kebaikan, akan Allah hadirkan itu.
Ya, dan kalau ikhlas itu ya dia jadi pahala kan begitu ya. Allah kasih kebaikannya. Ya. Wa ma fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sebaliknya siapa yang juga melakukan keburukan walaupun sedikit ya, sebesar zarah, sebesar atom, dia juga akan sama, ya akan melihat perbuatan itu dan nanti akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka alangkah beruntungnya kita kalau kemudian momen-momen dalam kehidupan kita setiap detiknya kita lalui dengan kebaikan. Dan itu nanti akan kita saksikan ya di hadapan Allah dan kita akan terima balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah kasih umur kita 63 tahun sebagaimana Nabi Muhammad SAW ya. Tentu kita akan berbahagia ketika setiap detik dalam kehidupan kita yang 63 tahun itu ya. Katakanlah kita mulai dari balik ya, berumur 15, kalau laki-laki, kalau perempuan ya 9 tahun atau 10 tahun itu kan. Maka tentu berapa kebaikan yang akan kita saksikan dan kita terima kalau memang setiap detiknya kita lalui dengan kebaikan. Dan rugilah orang yang kemudian setiap detik, ya, setiap menit, setiap jam, ya, hari, waktu, bulan, ya, tahun yang dilaluinya dengan keburukan-keburukan. Maka itu akan menjadi sebuah penyesalan yang sangat mendalam. Ya. Jangankan di dunia itu nyesal begitu kan, dan depresi, apalagi nanti di akhirat. Ya. Dia saksikan itu bagaimana keburukan-keburukan ya, kehidupannya ya, yang dia lakukan dalam menjalani waktu. Nah, ini luar biasa. Ya. Ini harus menjadi kesadaran bagi kita. Ya. Nah, karena itu kemudian ya, kalau kita lihat-lihat cermati ayat tadi, "Famay amal mithqala dzarratin khairan yarah wa may amal mithqala dzarratin syarran yarah." Nah, maka ya seorang mukmin ya ketika berbicara usia ya, maka usianya itu harus dipenuhi dengan kebaikan dengan segala ukuran lah begitu ya. Ya, atau dalam lama atau sebentar atau lamanya waktu yang kita lalui ya. Mau lama mau sebentar hidup yang kita lalui ini ya, yang Allah berikan, maka laluilah dengan kebaikan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda ya, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, la tazulu qadam 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fi ma'afnah. Ya, tidak akan bergeser telapak ya, dua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat ya. Hatta yus'al an umrihi fi ma'afnah, sampai dia nanti bisa menyelesaikan pertanyaan ya, persoalan tentang usianya bagaimana dia menghabiskannya. Jadi kalau belum selesai ya kita bisa menjelaskan detik demi detik kehidupan yang kita lalui ya. Ya, dari mulai balik tuh ya, memori kita nanti akan Allah balikan ya, akan Allah sempurnakan. Nah, sel-sel otak ini kan banyak ya, miliaran, satu sel nyimpan satu memori, maka semua momen yang pernah kita hadapi, kita lalui itu kita ingat. Sekarang kita nggak ingat mungkin orang yang pernah papasan di jalan gitu kan, kita klakson, kita katain nggak akan ingat, tapi nanti di akhirat kita akan ingat, ya, memori itu ada. Karena apa yang kita lihat itu semua direkam di sini. Cuman kan kita nggak bisa nge-recall-nya aja gitu kan. Tapi pada hakikatnya dia tersimpan di sini. Dan nanti itulah kemudian kita akan mengingat semuanya. Nah, maka kalau belum selesai kita menjelaskan ya, umur ya, waktu yang telah kita lewat ini kita tidak akan bergeser kata Allah, kata Rasulullah SAW. Ya, kaki kita ini ya, di yaumul mahsyar ya. Jadi kalau bisa pengen cepat masuk surga, tunggu dulu, selesai dulu urusan. Kan kita pengennya segera ya, begitu meninggal masuk surga. Makanya kan banyak ada doa yang dari Rasul, kita minta diringankan hisab ya. Supaya enggak lama-lama ya, biar cepat langsung masuk surga kan begitu. Tapi persoalan itu ya, ketika waktu yang kita lalui ya, lalu kemudian kita ada ya, kehidupan yang kemudian tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya kita harus bisa jelaskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu itu ya.
Ya, belum lagi yang lainnya, wa an ilmihi fima fa'ala, ya, dan tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya. Wa amalihi min aina iktasabah, ya. Wa fima anfaqah, ya. Dan hartanya dari mana dia dapat dan dia belanjakan. Wa an jismihi fima ablah. Dan juga tentang tubuhnya, ya. Bahwa kekuatan tubuh kita ini dari Allah, ya Allah kasih kita ruh, ya Allah kasih kita nafas, Allah kasih kita oksigen, ya Allah kasih kita kekuatan makanan, gizi, nutrisi sehingga kita bisa berjalan bergerak, ya. Tangan bisa kita mainkan, ya. Mata kita bisa geser ke sana kemari, ya. Telinga bisa kita arahkan mau mendengar apa. Itu semua nanti akan Allah pertanyakan. Nah, ini persoalannya banyak ini. Nah, karena itu kemudian seorang muslim harus paham bahwa usia adalah waktu di mana amal itu terjadi di dalamnya, dan kemudian dia bisa memaksimalkannya, ya, di dalam kebaikan, apakah itu ucapan, pikiran, perbuatan, ya, semuanya itu, ya, menjadi poin penting di dalam setiap momen-momen dalam kehidupan kita. Apalagi kan Allah telah menundukkan bagi kita, memberikan kepada kita, ya, sebagai bentuk rahmatnya untuk kita semua. Matahari Allah nggak tarik bayaran, ya, oksigen Allah nggak minta bayaran. Padahal kalau kita pikir, ya, di rumah sakit, sekali-kali mainlah ke rumah sakit, main, ya, bukan dirawat, ya. Coba tanya berapa tarif oksigen per menitnya, itu ada angkanya itu, ya. Gede itu mahal, ya. Bukannya murah, ya. Rumah sakit aja kalau orang mau pengen oksigen bayar. Tapi Allah kasih kita keleluasaan bernapas sesuka hati, kan, ya, tanpa mesti bayar. Enggak ada ayat yang mewajibkan kita bayar oksigen. Nah, ya. Belum lagi matahari menerangi, PLN aja itu, ya, ngasih listrik ke kita buat penerangan bayar, ya. Nggak ada listrik gratis, ya. Di pemerintah kita kan nggak ada program listrik gratis. Makan gratis nanti katanya ada, ya, tapi listrik gratis kan nggak. Listrik PLN aja kita bayar, tapi Allah, ya, siang dikasih matahari, malam dikasih bulan, ditambah lagi bintang, ya. Tapi Allah tidak tarik bayaran, ya. Dan banyak nikmat Allah yang kalau kita hitung tidak akan mampu kita hitungkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau kalian coba-coba ngerinci, ya, ngitung-ngitung nikmat Allah kepada kalian, dari mulai kalian hidup sampai mati, enggak lah tuh suha, kalian tidak akan sanggup menghitung dan merincinya, saking banyaknya. Dalam kehidupan kita yang terbatas ini Allah berikan nikmat yang banyak. Nah, tentu tujuan Allah memberikan nikmat yang banyak itu adalah, ya, supaya kita kemudian kembali kepada misi utama kita hidup di alam dunia, yaitu menjadi khalifatullah fil ard, ya, fil ard, ya, menjadi khalifah Allah di muka bumi, di mana konsekuensinya adalah illa liya'budun, ya, kalau dalam surah Az-Zariyat, ya. Supaya kita kemudian konsentrasi fokus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian, ya, disinilah pentingnya kita mulai mengatur, ya, bangun tidur, ya, dari mulai jam-jam kita bangun tidur, kita kan mulai sadar pas bangun tidur, ya, mulai dari jam bangun tidur pagi-pagi apa yang harus kita lakukan sampai nanti kita mau tidur lagi, itu kita lalui, kan, semuanya, detik-detiknya, jam-jamnya, menit-menitnya, waktu-waktu, pos-posnya, ya, waktu sholat lah, ya, 5 waktu, ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu penetapannya. Ada 5 waktu yang menjadi pos bagi kita untuk merefresh, ya, untuk kemudian meluruskan yang bengkok-bengkok, ya, dari subuh ke zuhur. Nah, di zuhur tuh kita rehat, kita renungkan, ya Allah, ya, apa yang saya lakukan dari pagi sampai zuhur ini, ternyata masih ada yang buruk-buruk, ya, masih ada yang jelek-jelek, masih julid sama tetangga, ya, masih iri sama saudara, itu kadang-kadang, ya. Nah, kita luruskan di waktu zuhur itu, minta ampunlah kepada Allah dan sadari itu salah. Kemudian dari waktu asar ke maghrib, dari waktu zuhur ke asar kita jaga, jangan sampai kemudian kita lanjutkan. Cukuplah iri dengkinya tadi, ya, tentang waktu dari subuh ke zuhur.
dari zuhur ke asar kita jaga ya. Jangan sampai kemudian kita melakukan itu lagi gitu ya. Dibuat seperti itu. Bangun tidur aja Bang Silaku itu harus paham, harus tahu ya. Dan itu semua alhamdulillah sudah dikabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Setiap momen-momen hidup kita itu harusnya ngapain itu Allah sudah gambarkan. Rasulullah juga sudah mencontohkan ya bagaimana seorang mukmin idealnya hidup setiap harinya. Bangun tidur Rasulullah ya berdoa dulu ya, bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan kesempatan untuk bisa bangun. Berapa banyak orang ya tidur ya malam ya nggak bangun-bangun itu ya, bangunnya kiamat aja. Ya, kita yang masih bisa bangun setiap hari itu nikmat dari Allah, wajib kita syukuri. Makanya baca doanya ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Paling kurang baca alhamdulillah, sadari Allah sudah kasih kesempatan kita hidup. Tujuannya apa? Biar kita bisa beribadah gitu. Kalau Rasulullah setelah itu kemudian apa? Pergi ke kamar mandi dan bersiwak. Setelah bersiwak beliau berwudu, bersuci gitu ya. Kalau memang ada junub beliau mandi, ya setelah itu baru kemudian beliau berdiri dan duduk ibadah di atas sejadah sampailah waktu duha. Ya kalau bicara nanti ya pengaturnya kita akan coba lihat ya. Aktivitas ya agenda seorang mukmin dalam keseharian. Nah terkait waktu ini sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya. Ya, waktu itu kan ada 3 ya, masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu kemudian ya sebaik-baik kehidupan kita ya masa lampaunya adalah kebaikan, masa kini adalah kebaikan dan insya Allah masa depannya adalah kebaikan. Dan kenapa? Ya karena kita harus sadar ya waktu lalu tidak akan kembali. Maka jangan sampai kemudian kita menyesal atas waktu yang sudah kita lewati. Dan supaya di masa depan tidak menyesal, maka masa sekarang ini ya, berdasarkan hisab ya muhasabah kita di masa lalu ya, kita luruskan ya yang bengkok-bengkok di masa lalu agar kemudian masa depan kita ya, tidak seperti sekarang yang menyesali masa lalu gitu ya. Nah, itu kan keterkaitannya demikian. Inilah ya yang harus dipahami oleh orang mukmin, orang Islam agar kemudian mereka menjadi muslim yang tangguh. Salah satunya adalah harisun ala waktihi ya, kemampuannya di dalam menjaga ya waktu yang Allah berikan kepadanya atau bagian dari manajemen ya waktu bagi seorang mukmin. Dan pada prinsipnya ya dalam melalui waktu kehidupan kita ya supaya kemudian tidak terjadi penyesalan di hari ini atas masa lalu ya. Kemudian masa depan kita lebih baik daripada hari ini adalah sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah An-Nur ayat yang ke-21 ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syayatin ya. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan ya. Langkah-langkah setan itu kan step by stepnya kan waktu demi waktu, detik demi detik itu kan berjalan ya. Maka pada prinsipnya jangan ikuti langkah setan, karena ketika kita mengikuti langkah-langkah setan di dalam mengarungi kehidupan yang kita lalui ini, maka waktu kita akan sia-sia. Tidak akan ada kebaikan di dalamnya yang pada akhirnya kemudian menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah, nauzubillah. Karena setan itu lempengannya masuk neraka. Dia tahu dia bakalan masuk neraka, dia cari teman sebanyak-banyaknya. Nah kita jangan sampai jadi teman dia ya. Kalau kita jadi teman dia ya ujung-ujungnya kita nanti akan sekamar, setempat ya, sesel ya dengan setan. Nah ini yang kita harus paham. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata dari kelapan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pemimpin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.